Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What you gonna do? What you gonna do? Why they come for you? Akhirnya setelah 2 tahun atau mungkin lebih, franchise film Bad Boy kembali rilis lagi ya guys. Ya sebenarnya sih udah rilis berapa bulan yang lalu ya. Maklum lah, namanya juga penunggu HD ya, baru di review hari ini. Entah kenapa biasanya saya tertarik dengan film yang bergenre misteri atau trailer psikologis. Namun film action komedi yang satu ini emang benar-benar beda. Yang membuat film ini semakin menarik adalah pengambilan angle kamera yang tak biasa pada scene tertentu. Mirip-mirip game Epic atau Call of Duty lah. Bagi yang sudah menontonnya, saya yakin dan setuju bahwa film ini penempatan kameranya merupakan yang terbaik. Masih mengisahkan dua sahabat Mike dan Marcus yang kali ini mereka dijebak dan harus jadi buruan kepolisian Miami. Oke, disclaimer dulu ya guys, bagi yang belum nonton film sebelumnya disarankan untuk menontonnya terlebih dahulu, karena ceritanya sendiri masih berkaitan dengan cerita sebelumnya. Dan oke lah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke reviewnya, dan tetap di channel Mondays Movie. Jika dalam film sebelumnya Mike dan Marcus harus bergegas untuk melihat anak Marcus yang akan melahirkan dan otomatis membuat mereka akan menjadi seorang kakek, pada film kali ini mereka harus bergegas karena tepat hari ini Mike akan melangsungkan pernikahan. Seperti biasa dengan gaya tengilnya, Mike terus memacu mobil sportnya hingga membuat Marcus mual. Karena keluhannya itu, Marcus meminta Mike menepi dan berhenti di sebuah toko untuk membeli permen jahe guna meredakan rasa mualnya. No time to get no ginger ale, man. Come on, Mike. Marcus hanya diberi waktu sekitar 90 detik untuk mencari permen itu. Karena Mike tidak mau membuang waktu untuk hal-hal konyol yang akan dia lakukan. Bukannya cepat-cepat untuk membeli barang itu, Marcus malah tergoda dengan makanan kesukaannya, yaitu hotdog panggang. Dia sadar bahwa Mike akan marah jika dia tidak bergegas pergi. Dan ketika akan pergi, masalah lain muncul dengan hadirnya seorang perampok receh yang menodong kasir dengan sebuah pistol. Hey, open the register. Marcus mengatakan kepada si perampok bahwa ini bukan saat yang tepat untuk merampok, karena dia akan berurusan dengan seorang pemarah. Dan saat itu pula, datang si pemarah yang dimaksud, yaitu Mike yang jenuh menunggu Marcus karena tak kunjung kembali. Di tempat itu Mike malah menyalahkan Marcus yang sangat lama berada di toko hingga membuat perampok datang. Pertengkaran di antara keduanya pun membuat si perampok bingung dan merasa tidak dihargai keberadaannya. Karena bukannya merasa takut, Mike dan Marcus justru malah mempermasalahkan hal sepele, yaitu permen jahe yang Marcus beli. Namun ternyata... Want to deal with him, you want to deal with me? Sorry, sir. Pertengkaran itu hanyalah sebuah pengalihan yang dilakukan oleh mereka. Seperti yang sudah diketahui bahwa chemistry di antara kedua polisi itu benar-benar terbangun kuat karena mereka sudah lama berpartner. Dan konyolnya, setelah melumpuhkan perampok itu, Marcus meminta si kasir untuk menelepon polisi. Yang padahal mereka sendiri kan polisi. Tapi menurutnya mereka hari ini sedang tidak bertugas. Call 911. Aren't you the police? Tiba saatnya resepsi pernikahan Mike, sang sahabat sendirilah yang menjadi saksi dari pernikahan yang dilangsungkan antara Mike dan kekasihnya yang bernama Christine. Suasana di tempat itu benar-benar bahagia dengan datangnya seluruh teman Mike dan Marcus yang ada di kepolisian Miami. Tampak pula di sana foto mendiang Kapten Howard yang sangat mereka hormati. Secara dalam film sebelumnya, Kapten Howard ini menjadi korban dari penembakan yang dilakukan oleh Armando, yang tak lain merupakan anak Mike sendiri. Ketika pesta sedang berlangsung, Marcus yang sedang menari tiba-tiba harus kolab di tempat itu. Suasana yang tadinya ceria berubah menjadi kelam dengan kejadian tersebut. Ketika dalam keadaan koma, dalam pandangannya Marcus melihat sosok Kapten Howard yang ada di dalam mimpinya. Kapten itu sepertinya ingin memberitahu Marcus tentang suatu hal yang sangat penting. Namun begitu, informasi tersebut belum sepenuhnya tersampaikan karena di luar dugaan Marcus tersadar dari komanya. Dan setelah tersadar, Marcus kembali melakukan hal konyol dengan berdiri di atas rooftop rumah sakit hanya dengan memakai pakaian rumah sakit.
Dia merasa bahwa dirinya seperti terlahir kembali dan merasa tidak pernah sebahagia ini. Mike yang berada di sampingnya jelas merasa panik karena jika sedikit saja Markus disoledad atau tergelincir, maka bisa dipastikan dia akan COD-an dengan malaikat maut. Namun sifat konyol Markus muncul kembali dengan mengatakan bahwa ini belum saatnya, yang entah apa maksudnya. Mike yang mendengar hal itu hanya mengiyakan saja apa yang dikatakan oleh Markus. Namun kembali, kekonyolan Markus muncul dengan dirinya yang memperlihatkan di atas gedung itu. Miami! Whoa. 305. Di scene berikutnya, film menceritakan karakter lain yang bernama James McGrath yang merupakan seorang antagonis dalam film ini. Dia menemui seorang kenalannya yang juga merupakan bankir sebuah kartel. James meminta kepada orang itu untuk memberinya akses ke data milik Kapten Howard karena dia ingin mentransfer sejumlah dana kepada akun rekening milik sang kapten. Sepertinya James sedang merencanakan sesuatu untuk kepolisian Miami. Awalnya orang itu menolak memberi akses ke data milik Kapten Howard, karena selain hal itu bersifat pribadi, dia pastinya akan mendapatkan masalah yang besar jika apa yang dia lakukan tercium oleh pihak kepolisian. Namun, dengan tenangnya James mengatakan bahwa hal itu tidak akan mungkin terjadi karena setelah itu. And why would I give you those? Di bawah ancaman James, orang itu tidak punya pilihan lain selain memberinya akses ke data milik Kapten Howard. Setelah itu, anak buah James mentransfer sejumlah uang ke rekening milik sang kapten. Setelah semua urusannya beres, James kemudian menghabisi semua orang yang ada di sana dan membuat skenario seolah-olah kejadian itu disebabkan oleh sebuah perselingkuhan. Your girlfriend heard you on the phone, and in a fit of passion, she shot you. And realizing the horror of her actions, she took her own life. Berita tentang ditemukannya sejumlah uang pada rekening Kapten Howard menjadi trending topik di kota itu. Mereka beranggapan bahwa Kapten Howard terlibat kerjasama dengan para kartel narkoba. Mike yang melihat hal itu segera pergi ke kantor polisi untuk mencari tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Tanpa basa-basi lagi, Mike dan Markus langsung masuk ke sebuah ruangan ketika sedang berlangsungnya sebuah meeting. Mike kemudian mengkonfirmasi berita itu kepada atasannya yang merupakan pengganti Kapten Howard yang bernama Rita. Dia komplain kepada Rita bahwa semua ini hanyalah omong kosong dan tak lebih dari sebuah fitnah semata. Menurut Mike, Rita tahu betul sebenarnya apa yang sudah terjadi, sehingga tidak perlu lagi ada sebuah investigasi atau apalah, tegas Mike. Namun, semua asumsi dan pendapat memerlukan sebuah bukti untuk menguatkannya. Momen menegangkan terjadi manakala Mike tidak terima ketika Kapten Howard dituduh sebagai seorang polisi korup. Mike tahu betul siapa kaptennya dan dialah orang yang berada di sampingnya ketika Kapten Howard ditembak oleh Armando. Sehingga jika ada orang yang melecehkan Kapten Howard, maka Mike adalah orang pertama yang akan membela, tak peduli siapapun yang harus dia hadapi. Call him dirty. One more time. I dare you. We had others who were with him. We're gonna find them. Put the cuffs on me right now. I was with him. Mike. Setelah itu datang Judy yang merupakan anak dari Kapten Howard. Mike mencoba menenangkan Judy dan berjanji bahwa dia akan menyelesaikan semua ini. Namun Judy menegaskan kepada Mike bahwa jika bukan karena anaknya, maka semua ini tidak akan pernah terjadi. My dad would still be alive if it weren't for your bastard son. Untuk mencari kebenaran tentang keterlibatan Kapten Howard, Mike dan Markus harus bertanya kepada seorang kartel yaitu Armando yang tak lain adalah pembunuh sang kapten. Mike kemudian bertanya apakah benar kaptennya terlibat dengan kartel. Jawaban Armando seperti apa yang dipikirkan oleh Mike, yaitu dia sama sekali tidak terlibat dengan kartel. Justru dia adalah orang yang ingin mengungkap para pejabat korup di Miami, sehingga dia ditambahkan sebagai list untuk orang yang akan dieksekusi. Mike kemudian bertanya lagi siapa sebenarnya dalang di balik ini semua. Armando kemudian mengatakan bahwa dia pernah melihat orang itu sekali namun tidak tahu siapa namanya. Satu-satunya orang yang tahu siapa mereka hanyalah ibu dari Armando. I saw him one time. You're playing a game and you don't even know the rules. Careful. My mother, she's the one who dealt with him. Namun masalahnya, wanita itu telah dibunuh oleh Mike beberapa tahun yang lalu. Dan tentunya hal ini akan menjadi jalan buntu bagi Mike dan Markus untuk mencari tahu siapa dalang di balik ini semua. Sementara itu di markas para penjahat, James memerintahkan kepada anak buahnya untuk mengawasi setiap pergerakan keluarga Kapten Howard. Kemudian salah satu anak buahnya mencoba mengakses laptop milik sang kapten.
karena dia menganggap bahwa enskripsinya lemah sehingga keamanan benda itu mudah untuk ditembus. Tapi rupanya hal itu memicu sebuah security system yang mengaktifkan pesan otomatis yang dikirim ke nomor milik Markus. Markus dengan konyolnya menganggap bahwa pesan itu dikirim kaptennya dari alam baka. Namun yang menjadi perhatian, pesan itu ternyata sudah disetting untuk Mike dan Markus karena sang kapten sadar bahwa dia akan mati. Dan pesan itu menuntun Mike dan Markus untuk bisa menemukan seorang raksasa yang memakai kacamata. Shit, we tripped a failsafe. He's texting us from the other side. What the hell? Don't trust anybody. The Coke bottle giant is the key. Di satu sisi informasi itu memberikan titik terang tentang bukti yang selama ini dicari oleh mereka. Namun, di sisi lain malah petaka muncul ketika identitas Mike dan Markus diketahui oleh James dan anak buahnya. Akan tetapi, keadaan itu bukanlah masalah jika hal seperti ini saja mereka bisa lakukan. Gokil emang si Markus ini. I can't die. Watch. Setelah itu Mike dan Markus pergi ke tempat Fletcher, yaitu seorang hacker atau peretas yang dalam film pertamanya dia sempat menjadi penjahat. Kemudian direkrut oleh Kapten Howard untuk membantu Mike dan Markus. Koreksi jika saya salah ya guys. Mike kemudian menginterogasi Fletcher dan bertanya apa yang Kapten Howard sembunyikan. Dengan bahasa yang ribet, Fletcher mencoba memberitahu di mana dia menyembunyikan informasi itu. Namun Mike dan Markus tidak sedikit pun mengerti apa yang orang itu maksud. Mereka terus dan terus saja berdebat hingga akhirnya James dan anak buahnya ternyata ada di tempat itu dan langsung menembak Fletcher hingga membuat informasi itu tidak tersampaikan. Setelah itu terjadi chaos dan perang senjata antara Mike dan anak buah James. Ketika dalam keadaan genting, Markus masih sempat-sempatnya mencicipi minuman yang tumpah di tempat itu. Tapi tak lama kemudian, Markus berubah menjadi garang dan langsung menembaki semua penjahat yang ada di sana. Pengejaran yang mereka lakukan harus berakhir ketika James dan anak buahnya kabur. Namun yang aneh, mereka tidak ada niat untuk menghabisi Mike dan Markus dan tampaknya mempunyai rencana yang lain untuk mereka. Di TKP sendiri, seorang polisi yang bernama Kelly menemukan sebuah petunjuk tentang barcode pada sebuah layar yang ada di tempat itu. Rupanya, itu adalah petunjuk yang Fletcher maksud selama ini. Para polisi itu kemudian men-scan barcode tersebut dan didapatlah sebuah video. Dalam video keduanya ini, Kapten Howard mengatakan bahwa dia sering mengalami hal-hal yang aneh ketika sudah mengungkap sebuah kasus besar. Pergerakannya seakan-akan dibatasi seperti ada yang tidak suka dengan aksinya itu. Sang kapten mulai mencurigai bahwa di dalam tubuh kepolisian ada seorang pengkhianat. Dia kemudian mengutus temannya yang sudah pensiun untuk melakukan investigasi diam-diam. Tak lama utusannya itu harus mati akibat tabrakan yang menimpa orang itu. Dari kejadian itu, kecurigaan Kapten Howard mulai terbukti bahwa ada begitu banyak pejabat dan polisi yang korup di jajarannya. Untuk itu, sang kapten meminta kepada Mike dan Markus untuk bisa meneruskan investigasinya dan mengungkap siapa orang yang dimaksud. Satu-satunya petunjuk yang kaptennya berikan ialah informasi yang disimpan di sebuah gudang setelah penangkapan kartel Haiti pada tahun 2003 silam. Remember the bus back in 2003? I held on to the storage unit, off the books. You're my last hope. Please. That was the Haitian Zopal. James dan anak buahnya ternyata benar-benar ingin menghabisi semua orang yang menghalanginya tanpa sisa. Di dalam penjara sendiri, Armando mendapatkan serangan dari beberapa orang yang ingin membunuhnya. Tapi ternyata Armando sudah memperkirakan hal itu dan langsung menghabisi mereka semua.
Setelah mengetahui lokasi gudang itu, Mike dan Marcus kemudian pergi dengan membawa serta Armando, karena hanya dialah orang yang mengenali wajah musuh mereka. Keadaan dirasa aman ketika mereka akan pergi dengan menggunakan pesawat Hercules milik pemerintah. Tapi ternyata para penjahat itu benar-benar menguasai setiap elemen yang ada di kota itu. Pesawat milik pemerintah pun bisa mereka susupi. Tapi sekali lagi, mereka tidak menargetkan Mike dan Marcus untuk dibunuh, tapi hanya untuk dijebak dan difitnah. Mereka menyandra pilot pesawat dan memerintahkan orang itu untuk meminta bantuan, seolah-olah pesawat itu diambil alih oleh Mike dan Marcus. Dan tentunya keadaan itu akan menjadikan mereka buronan pemerintah jika seandainya mereka bisa selamat dari pesawat itu. James dan anak buahnya yang tak percaya Mike dan Marcus bisa selamat dari pesawat itu, mereka kemudian membuka sebuah sayembara untuk kepala mereka bertiga dengan imbalan 50 juta dolar. Sementara itu, dengan ditetapkannya mereka sebagai buronan membuat keluarga dari para polisi itu sangat cemas. Sementara itu, Mike, Marcus, dan Armando pergi ke sebuah diskotik untuk bertemu dengan Germo, kenalan Mike. Mereka meminta bantuan kepada Germo itu untuk menyediakan senjata dan kendaraan. Tapi yang terjadi, sang Germo malah mengkhianati mereka dan menjual Mike dan Marcus kepada sekelompok gangster. Hal itu tentunya karena imbalan yang begitu besar yang dijanjikan oleh James jika ada yang menangkap mereka. Karena imbalan besar itu pula lah membuat para gangster berebut kepala mereka hingga perang antara gangster tidak bisa terelakkan lagi. Kondisi itu dimanfaatkan betul oleh Mike dan Marcus untuk bisa kabur dari tempat tersebut. Relax. The fire's on the outside. Oh, now it's on the inside. Oh, shit. Ketika dalam keadaan genting ada saja urusan yang diperdebatkan oleh kedua polisi kocak itu. Namun di sanalah letak kekuatan mereka. Karena pada setiap momen apapun, semakin mereka bertengkar tanpa disadari mereka semakin kompak dan terbangun chemistry yang begitu kuat. Ancaman lain datang dari militer Amerika yang ternyata juga memburu mereka. Ditambah dengan kebencian judi kepada Armando yang semakin membuat mereka terpojok. Namun demikian, karena kekacauan di tempat itu membuat Mike dan Marcus bisa kabur dengan mudah dari tempat tersebut. Untuk mencari perlindungan, Mike dan Marcus pergi ke rumah teman mereka yang bernama Dron dan Kelly. Awalnya mereka keberatan karena Mike membawa serta Armando ke tempat itu. Sempat terjadi perselisihan kecil antara Armando dan Dron. Namun setelah dijelaskan, pada akhirnya mereka pun mau mengerti dengan keadaan itu. Singkat cerita, Armando menemukan foto James dan memberitahu Mike bahwa dialah orang yang selama ini meneror mereka. Mike kemudian memberikan informasi itu kepada Rita agar dia mengirim pasukan untuk mencari keberadaan James. Sementara itu, di tempat lain entah dari mana James mengetahui identitasnya sudah dikenali. Orang itu kemudian mengirim beberapa anak buahnya menuju rumah Mike dan Marcus. Hey guys, we got a problem. Ketika pasukan itu tiba di rumah Marcus, hal yang di luar dugaan terjadi di tempat itu. Marcus segera menelepon Reggie dan mengatakan bahwa dia harus mengevakuasi semua orang yang ada di sana. Namun Reggie hanya membawa istri dan mertuanya untuk bersembunyi di balik lemari. Dan selebihnya, di luar ekspektasi guys, bocah yang dulu berumur 15 tahun datang sendiri ke rumah Marcus dan akan mengencani anaknya. Sekarang sudah menjadi seorang marshal yang bisa meratakan 15 orang penjahat hanya dengan seorang diri. Emang keren si Reggie. Oh, damn. Who the fuck is this guy? Boy, that's my boy. Ooh. Whoa, shit.
Hey, City Bang Bang, motherfucker! Ketika rumah Markus sudah aman, sekarang giliran Mike yang cukup khawatir karena di rumahnya tidak ada seorang pun yang bisa melindungi istrinya. Dan benar saja, James datang ke sana dan langsung menyanda Christine dan Kelly yang tak lain adalah cucu dari Kapten Howard. James kemudian membuat sebuah penawaran bahwa istri Mike akan ditukar dengan Armando dan semua berkas tentang kejahatan mereka. Yang jadi pertanyaan, dari mana James tahu bahwa Mike dan Markus yang memburunya? Padahal selama ini mereka tidak pernah membicarakan hal itu kepada siapapun kecuali atasan mereka, yaitu Rita. Dan ternyata kekasih Rita yang bernama Lockwood yang juga merupakan seorang wali kota Miami ternyata terlibat dalam kasus ini. He knew we were coming in. He knew. Only person you spoke to was Rita. It's not Rita. I'm coming with you. Untuk meyakinkan itu semua, Rita mencoba mengambil paksa HP milik kekasihnya tersebut. Tentu saja, hal itu membuat Rita harus bertarung dengan pria itu di dalam lift. Give it back to me! Give it back! Hey, come on. Setelah keadaan itu bisa diatasi, Mike dan para polisi lainnya segera menyusun rencana untuk menangkap James dan komplotannya. Kali ini mereka tidak bisa meminta bantuan divisi lain karena tidak ada seorang pun yang bisa dipercaya. Pertama-tama, Mike mengarahkan James agar pertemuan itu dilakukan di Kuba dengan suara yang sudah dihack menyerupai suara Lockwood. Hey, it's me. We've been compromised. Explain when I get there. Bring in a seaplane. I'll be there at first light. We're moving the hostages. Cuba. Rencana itu sendiri dibagi beberapa titik penyerangan. Mike dan Markus akan masuk ke pesawat yang ditumpangi Lockwood. Armando akan masuk melalui jalur air. Rita dan Kelly akan mengawasi jalanan masuk. Sementara itu, Dorn akan mengawasi lokasi itu menggunakan pesawat nirawak. Penyerangan dimulai dengan Lockwood yang meminta James untuk segera masuk ke pesawat. Di tempat yang sama, Mike bersiap membidik targetnya. Namun di luar dugaan, dia mengalami serangan panik yang membuatnya tidak fokus ketika membidik James. Rita meminta Mike segera menembak James dan secepatnya membereskan masalah ini. Akan tetapi, karena serangan itu Mike tidak bisa mengambil risiko karena istrinya dijadikan tameng hidup oleh penjahat itu. Mike harus segera mengambil keputusan karena di dalam danau sendiri, Armando dihampiri oleh 2 ekor buaya. Keadaan pun mulai menegangkan ketika Mike tak kunjung melakukan eksekusi. Hingga akhirnya, karena tak punya pilihan lain lagi, Armando lah yang mengambil tindakan. Armando's burnt. Full green, engage! Kelly, get us there! Go, go! Contact what's outside! Dude, take out that sniper! Sending the drone. Ketika keadaan sedang riuh-riuhnya, serangan panik Mike kembali melanda dan membuat Mike sempat oleng. Namun disinilah peran seorang partner sekaligus teman sangat begitu berarti. Walaupun dengan tingkah konyol, Markus berhasil menyadarkan temannya untuk bisa mengatasi penyakitnya. Dan hasilnya... I'm out! Sementara itu di tempat yang sama, Armando yang diutus untuk membawa Kelly harus berhadapan dengan 2 orang anak buah James. Dan meskipun dalam keadaan luka parah, Armando masih bisa mengatasi kedua orang itu. Run! Run! Dengan keadaan yang terluka, Markus meminta Mike untuk segera mengejar James sendiri. Karena Markus sadar bahwa dia hanya akan menjadi penghambat. Mike pun pergi untuk menyelamatkan sang istri yang masih ditawan oleh James.
Namun sialnya, James ternyata menemukan Marcus terlebih dahulu dan menjadikan orang itu sebagai sandera kedua. Itu artinya, sekarang James mempunyai 2 sandera yang membuat Mike terpojok dan peluang untuk menyelamatkan istrinya semakin mengecil. How did you let him catch you? Ketika James berhasil menjadikan Marcus dan Kristen sebagai sanderanya, Mike justru terlihat tenang dan sudah tahu apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Karena seperti yang sudah diketahui bahwa sekuat apapun musuhnya, selama Mike dan Marcus bersama maka akan terbangun sebuah chemistry yang kuat. Dan itu adalah senjata utama mereka. Karena Mike dan Marcus tahu apa yang harus mereka lakukan tanpa harus saling memberitahu sebelumnya. Dan tanpa diduga. Mike menembak dada Marcus hingga membuat James lengah. Setelah itu, Mike menghabisi orang itu dengan beberapa tembakan. Dan dengan terbunuhnya James dan berakhirnya kekacauan ini, film pun resmi berakhir sampai di sini. Motherfucker shot me. Oh, damn. What you listen, I had to fuck Shot me again. Let me look at it. Don't touch me with your... Oke guys, sebenarnya ada beberapa scene yang tidak saya bahas, yaitu tentang Lockwood yang harus mati karena diterkam oleh buaya. Kemudian Armando yang dibiarkan hidup oleh Judy karena sang anak merasa telah diselamatkan nyawanya oleh dia. Belum lagi aksi Marcus yang mencoba menjinakkan buaya tapi gagal. Jadi mohon maaf guys, tidak bisa direview semuanya mengingat durasi dan keterbatasan bikin naskah. Karena semuanya dilakukan sendiri ya guys. Jadi akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi yang sudah menonton, tetap semangat dan be positif. Terima kasih, dan terima kasih.